ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku siman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan waktu yang luang sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan Jumat pagi yang penuh berkah ini untuk mengikuti kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya khawatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, dan di kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan disampaikan Ustadz nanti dari bahasan faidah-faidah ilmiah dari sejarah Islam. Anda yang bertanya di sesi kedua nanti kami berikan kesempatan via telepon, silahkan menghubungi nomor kami di 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda bisa kirimkan di 0819896543. Baiklah, kita akan segera menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini langsung dari Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra. Kami persilahkan. Falyatafadhal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumil. Pemirsa Roja TV atau Roja TV dan juga Suara TV yang dimuliakan Allah SWT, serta pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan sentiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Tentu tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan tauladan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW dari mencintai segala apa yang ada di dunia ini. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik pembahasan kita setelah selesai membahas tentang faedah-faedah ilmiah dari sirah nabawiyah, sekarang kita berpindah kepada generasi berikutnya atau sejarah berikutnya, yaitu tentang faedah-faedah ilmiah dari sejarah Islam. Itu mulai dari Khulafar Rashidin, pemerintahan kekhalifahan 4 khalifah yang penuh dengan keberkahan, ya, yang mendapat petunjuk pemerintahan mereka, ya, yang berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut juga dengan khilafah nubuwah, sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa hadis dalam pembahasan yang telah berlalu, yaitu Rasul kita menyebutkan dalam sabdanya dalam hadis Safinah radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan Imam Bukhari, ya, khilafatun nubuwah salasuna sana summa yu'tilahul mulka wa atu mulka liman yasha. Ya, pemerintahan dalam bentuk kekhalifahan itu kata Rasulullah SAW yaitu selama 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki. Atau dalam riwayat lain summal muluk, kemudian pemerintahan itu akan membentuk yaitu kerajaan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala serta pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pembahasan majelis yang sebelumnya bicara tentang bagaimana terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Dan sebelumnya kita sudah membahas juga tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan perihal bahwa orang yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita telah menyebutkan beberapa
hadis ya, dan juga berapa penjelasan para ulama tentang hal itu, di mana para ulama berbeda pendapat apakah pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berbentuk adalah dengan wasiat langsung dari Rasulullah SAW ataukah dengan bentuk isyarat ya. Yang lebih kuat adalah pendapat yang berpegang bahwa pemerintah Abu Bakar Siddiq anhu sudah diisyaratkan semasa hidupnya Rasulullah SAW ya, meskipun tidak secara tegas beliau sebut bahwa khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan telah banyak kita sebutkan dari dalil itu, termasuk berbagai hal, termasuk juga permintaan Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula pemerintahan Utsman bin Affan dan juga Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Pemirsa, kita akan melanjutkan bagaimana sejarah terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga salah satu dalil tentang kemuliaan kemuliaan Abu Bakar Siddiq atas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita telah membahas ketika terjadi diskusi di Saqifah Bani Sa'idah di salah satu tempat di Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana kaum Ansar berkumpul sesama mereka untuk memperhatikan kondisi umat setelah Rasulullah SAW dan berbincang tentang siapa yang akan menjadi pemimpin atau sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Ketika mereka sedang berbincang-bincang hal itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beserta Umar dan Abu Ubaidah mendatangi mereka dan terjadilah diskusi yang begitu panjang, dan yang akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan keputusan di mana bahwa yang memegang tampuk kekuasaan di dalam Islam ya, jika memungkinkan adalah yaitu dari Quraisy, di mana sabda Rasulullah SAW, inna nasa tab'un li Quraisy ya, fi syarri wal khairi ya, sebenarnya riwayat Imam Muslim, sungguhnya manusia itu akan mengikuti Quraisy baik dalam hal yang buruk maupun yang baik. Hal ini dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu bahwa di jahiliyah Quraisy adalah suku yang terdepan dari segi keberanian ya, dari segi ketangkasan dalam memimpin ya, sehingga bangsa Arab sangat menyegani suku Quraisy. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah milih suku Quraisy dari kalangan suku yang lebih besar itu Bani Kinanah ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul terakhir dari suku Quraisy. Kemudian juga dalam hadis lain, a'immatu minal Quraisy, juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pemimpin atau sebagai pemimpin itu adalah syaratnya adalah dari Quraisy. Mungkin di antara kita ada juga yang bertanya, bagaimana dengan kebanyakan pemimpin-pemimpin sekarang bukan dari Quraisy? Maksud dari hadis itu dijelaskan para ulama kita adalah bila hal itu terjadi pemilihan, tapi apabila sudah berkuasa selain Quraisy, ya, dia sudah memiliki kekuasaan dan telah menguasai kondisi, maka saat itu walaupun dari bukan Quraisy kita wajib taat. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibad bin Sariyah dan hadis-hadis yang lain, wa in ta'amara alaikum abdun habasyiyun, sekalipun jadi pemimpin itu ya, yang jadi pemimpin itu adalah hamba dari Habsyah, jadi Habasyah. Nah, ini menunjukkan hamba di salah satu syarat pemimpin itu adalah orang yang merdeka. Tapi kalau sudah dia berkuasa, wajib kita taati. Demikian pula walaupun dia bukan dari suku Quraisy, itu dari Bani Habasyah, juga wajib kita taati. Dalam hadis lain seperti hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, yaitu Ausani Khalili ya, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku ya untuk bertaat kepada pemimpin ya. Kemudian di akhir hadis disebutkan walau mujaddal atraf ya, walaupun dia kekurangan dari segi kesempurnaan fisiknya. Nah, ini beberapa pembahasan yang kita bahas. Dan sebelum kita telah mengatakan bahwa semua sahabat mengakui bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya hadis Amr bin As, ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyun nasi habbu ilaika, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Rasulullah SAW menyebut Aisyah ya, yaitu Aisyah kata beliau. Kemudian Amr bin As ingin bertanya dari kalangan laki-laki, wa minar rijali, dari kalangan laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Qala abuha, yaitu ayahnya. Summa qultu summa man, kemudian Amr bin As bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah?
Umar, ya, wa adda rijalan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan berapa orang setelah Umar itu, kata Amr bin As. Nah, ini bahwa Rasulullah SAW telah memberi banyak isyarat sebetulnya tentang bagaimana tingkatan sahabat di dalam segi fadl, keutamaan, ya, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak momen, ya, di antara seperti ketika menjawab pertanyaan Amr bin As radhiyallahu anhuma. Taib. Sekarang kita akan beranjak kisah yang berikutnya tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu. Mohon oleh pemeriksa dan pendengar semua diperhatikan baik-baik, ya, bagaimana kisah ini sebetulnya banyak sekali faedah-faedah yang akan kita ambil, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Afwan, sebelum kita masuk ke kisah ini, hadis yang sebelumnya itu menunjukkan, ya, bahwa ketika Rasul mengatakan Aisyah adalah orang paling dicintai, itu menunjukkan bahwa kemuliaan istri beliau ini di sisi beliau. Nah, di sini ingin kita jelaskan begitu adanya orang yang menanam kebencian terhadap Aisyah anha seperti orang Syiah Rafidah, ya, di mana mereka mengatakan ulama-ulama mereka dalam kitab-kitabnya, ceramah-ceramahnya mereka melaknat Aisyah, bahkan sampai mengkafirkan Aisyah. Nah, ini satu hal yang apa namanya, yang kita amati tengah masyarakat kita. Jika ketua atau pimpinan ormasnya yang dicelah atau dihina ataupun dilecehkan orang, mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang provokatif dan tindakan yang aktif gitu untuk membela. Tetapi bagaimana dengan istri-istri Rasulullah SAW? Ya, mereka diam diri ketika ada istri-istri Rasulullah SAW dicela atau dihina oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, ini ketika kita sangat aneh melihat ada orang-orang yang begitu fanatik kepada pimpinan ormasnya, pimpinan partainya, ya, dan bahkan mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan yang radikal, ya, untuk membela pimpinan partai ataupun ormasnya. Tetapi ketika dia di saat yang sama dia berlemah lembut dengan orang-orang yang atau ingin bekerja sama ataupun menuntut agar orang-orang yang mencela istri Rasulullah SAW diberikan hak-hak kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Ini suatu hal yang mulai muncul dan mulai menyebar di negeri kita ini, perlu kita waspadai oleh masyarakat umum, yaitu kita melihat suasana ini dimiliki oleh sebagian kelompok, di mana mereka kalau yang mereka anggap sebagai tokoh agama dan segala macam, ya, pimpinan ormasnya dihina ataupun dilecehkan atau direndahkan, mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang subversif dan segala macam, ya. Tetapi ketika di saat yang sama kita melihat mereka ketika istri Rasulullah SAW yang dihina, para sahabat yang dihina, pada sahabat yang dimaki, mereka justru tidak bergeming gitu. Taib. Kemudian juga menunjukkan tentang kemuliaan Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, ini juga kita ketahui bagaimana orang Syiah, orang yang pertama dikafirkan adalah Abu Bakar Siddiq anhu oleh mereka. Karena mereka meyakini bahwa Abu Bakar telah merebut wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu. Padahal sebelumnya telah kita bahas dalam banyak penjelasan di mana semua sahabat, baik Ali maupun Abbas dari kalangan keluarga Ahlul Bait, tidak pernah menyatakan adanya wasiat untuk mereka, dan mereka pun mengakui tidak adanya wasiat, sebagaimana telah kita bahas dalam beberapa majelis yang lalu. Karena itulah kaum Muhajirin dan Ansar yaitu berdialog, berdiskusi untuk mencari pemimpin setelah Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada wasiat, pastilah tentu akan dengan langsung disampaikan oleh para sahabat. Untuk apa kita mikir-mikir lagi? Kan sudah ada diwasiatkan Rasulullah SAW si Fulan, ya, umpamanya kan, atau si Anu gitu. Nah, ini pelajaran dari hadis yang singkat kita bacakan tadi. Baik para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita masuk pada pembahasan kita itu tentang sebuah keutamaan Abu Bakar Siddiq lagi, yaitu dibandingkan dengan Umar radhiyallahu anhu. Tapi kisah ini sangat memberikan inspiratif yang begitu positif kepada kita, bagaimana kedekatan Abu Bakar dan Umar ini juga kedekatan, namun ada suatu kondisi kadang-kadang dalam pertemanan itu ada kondisi terjadi clash atau bahasa orang sekarang, atau ada perselisihan. Itu wajar dalam pertemanan, tetapi bagaimana mereka terjadi perselisihan itu, mereka sangat mudah di dalam memberikan dalam menyelesaikan masalah itu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ya, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Darda berceritakan,
aku ya sedang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id aqbal Abu Bakrin akhidan bi tarfi thawbihi. Tiba-tiba Abu Bakar muncul sambil memegang yaitu pinggir dari bajunya. Bajunya yang maksudnya thawbi ini yang bagian bawah gitu ya, karena cepat berjalan, karena untuk cepat berjalan dia angkat sedikit pinggir baju yang di bawahnya. Nah, hatta abda rukbatahi, sampai kelihatan dua lututnya gitu ya, karena berjalan. Yani berarti thawb itu adalah dalam. Ini thawb itu adalah pakaian yang dijahit menutup bagian-bagian tubuh yang seperti tangan ya, secara jelas gitu ya. Beda dengan rida yang dipakai oleh orang umroh, itu yang pakaian potongan kain yang di atas, itu sebut rida. Nah, bentuk pakaian di zaman Rasulullah SAW ada dua, ada thawb, ada rida. Nah, thawb itu adalah yang berbentuk baju tapi dalam, nah gitu, baju berbentuk dalam ya, itu sebut thawb ya. Nah, dan thawb adalah pakaian yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW karena memang lebih menutup aurat ya, tidak susah-susah harus pegang dan segala macamnya. Taib. Kemudian ya, dan ketika itu Abu Darda melihat Abu Bakar Siddiq datang secara agak tergesa-gesa sampai mengangkat ujung dari bajunya. Nah, faqala Nabi SAW. Lalu Abu Darda menceritakan Nabi SAW ketika melihat Abu Bakar demikian, amma sahibukum faqad ghamar. Kata Rasulullah SAW, ini sahabat kalian ini sedang marah. Kata Rasulullah SAW, melihat dari jauh Abu Bakar Siddiq datang mendekati Rasulullah SAW dan keadaan tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan pada sahabat yang ada di sekitarnya, karena Abu Bakar belum sampai ke tempat Rasulullah SAW ya, masih ada jarak sekian gitu ya. Nah, Abu Darda melihat dalam keadaan tergesa-gesa, Abu Bakar mengangkat bajunya dengan berjalan cepat. Kemudian juga Rasulullah SAW sebelum sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke tempat Rasulullah SAW, Rasulullah memberitahu para sahabat, fa inna sahibakum amma sahibukum faqad ghamar. Sungguhnya teman kalian ini sedang marah, kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah melihat ini tidak biasanya, karena Rasulullah lebih kenal dengan kepribadian Abu Bakar Siddiq, begitu dekatnya antara beliau dengan Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Fasallamah, lalu ini ringkasnya kan sampai dekat Nabi SAW, Abu Bakar memberi salam. Nah, ini juga terdapat pelajaran bagi kita, yaitu bagaimana ketika masuk kepada sebuah majelis, yaitu memberi salam. Maka Abu Bakar memberi salam. Wa qala innahu kana baini wa baina ibni Khattab syai'. Lalu dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya, tentu didengar oleh Abu Darda yang dekat Rasulullah SAW itu, ya, sesungguhnya ada sesuatu antaraku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada sesuatu. Jadi terjadi khilaf, ya, ada perselisihan, ya, beda pendapat atau silang pendapat, ya. Fa asra'tu ilaihi. Lalu siapa namanya? Abu Bakar mengatakan fa asra'tu ilaihi, ya, summa nadimtu. Maka aku cepat mendekatinya dan aku menyesali perbuatanku. Ya, fasa'altuhu ayyaghfirali. Kemudian aku memohon kepada dia untuk memohon ampun untukku. Ya, maksudnya Abu Bakar setelah lebih dahulu meminta maaf kepada Umar gitu ya. Subhanallah. Ini kelihatan bagaimana akhlak ya sesama kedua sahabat yang begitu memiliki keutamaan yang besar dalam iman dan ilmu mereka ya. Tetapi Abu Bakar selalu aja orang di depan, sebenarnya telah sering kita sebutkan dalam kebaikan-kebaikan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, nah, ini juga ada faedah juga bagi kita, yaitu ketika kita khilaf sesama teman dan kita tidak menemui solusi, kita carilah orang yang untuk berdiskus, untuk memperbaiki hubungan kita dengan teman kita itu, orang yang lebih dewasa pengalamannya, ya, dewasa ilmunya, yang lebih dan sama-sama kita orang itu adalah orang sama kita hormati. Nah, ini barangkali solusi juga. Ya, pelajaran-pelajaran ini akan kita petik selalu ya, sampai di mana kita bisa menggali pesan-pesan ilmiah dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW oleh sahabat bersama Rasulullah SAW. Maka ini juga salah satu bentuk bagaimana menyelesaikan permasalahan kalau di antara kita tidak ketemu ya, tidak ketemu, maka kita adalah menemui orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua ya, untuk memperbaiki hubungan kita. Jadi ketika Abu Bakar tidak berhasil menerima kemaafan Umar ya, ketika Umar belum memberi maaf kepada Abu Bakar mendatangi
Dan dia tidak seperti kita ya. Kalau kita mungkin nggak mau maafin, ya sudahlah, kan saya sudah minta maaf, dia nggak mau maafkan, ya sudah, saya sudah lepas dosa saya gitu ya. Kan kadang-kadang kita begitu dalam bersikap. Saya sudah memaafkan kok, saya sudah minta maaf kok, dia yang nggak mau maafin gitu ya. Tapi subhanallah, tapi kita lihat sahabatnya, dia berjuang lagi, berusaha bagaimana supaya hubungannya dengan sahabatnya menjadi baik. Bukan diam aja gitu ya. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Nah, alangkah indahnya ya, baik antara kita sama teman dalam pekerjaan, atau sama dai, sama ustadz, ataupun ada khilaf ya di antara satu pihak yang lain, bawalah kepada pihak yang mungkin mendamaikan, yang memang disegani ya, yang memang berlebih untuk lebih cepat diterima pendapatnya, lebih berpengalaman ya, lebih berilmu ya, lebih santun, lebih bijak ya. Nah, ini wajar untuk kita dekati untuk memperbaiki hubungan kita dengan sahabat kita. Bukan malah kita mengatakan, oh saya udah minta maaf, itu kan setara dia nggak mau memaafkan. Bukan ya. Lihat Abu Bakar Siddiq anhu mendatangi Rasulullah SAW. Nah, ketika itu juga akhlaknya Abu Bakar Siddiq yang mulia itu, dia lebih cepat meminta maaf. Ya, lebih cepat meminta maaf. Kemudian fa'aba alayya. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan, aku mohon meminta maaf pada Umar, tapi dia nggak mau. Ya, dia nggak mau gitu ya. Nggak mau, kata Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, memberitahu tentang kisahnya. Fa'aqbaltu ilaika, maka aku mendatangimu ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, Allah telah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ya, atau semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Ya, ini doa Rasulullah SAW 3 kali untuk Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Nah, summa inna Umar nadima, subhanallah. Coba lihat, ya, bukan berarti Umar juga orang yang sombong, orang yang memang tidak mau memberi maaf, tidak. Ya wajar aja kalau sedang marah, kadang-kadang kayak kita ya agak sulit ya, lagi sedang spanningnya tinggi, maafkan temanmu. Kadang-kadang nggak mau saya maafin. Boleh saja kita mungkin itu. Tapi setelah darah panasnya turun gitu ya, tensinya turun dikit ya, hilang kemarahannya, dia sadar. Maka Umar pun menyesal, subhanallah. Ini lihat akhlak sahabat ya, ketika dia tidak mau memberikan maaf kepada Abu Bakar Siddiq anhu, dia menyesal, ya, menyesal. Fa'ata manzila Abu Bakar. Nah, ketika dia menyesal, dia cari Abu Bakar Siddiq anhu, dia cari sahabatnya. Dia cari Abu Bakar ke rumah Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, datang ke rumah Abu Bakar Siddiq anhu. Fasalah. Lalu ditanya keluarga Abu Bakar Siddiq anhu, atau ada keluarga orang yang ada di rumah, atamahu, ini adakah di rumah Abu Bakar Siddiq? Kata Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah, ini kita lihat ya, kita membaca sejarah ini. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bagaimana indahnya akhlak sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Umar mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq anhu dan bertanya, ya, karena dia menyesal, kenapa saya tidak memberi maaf kepada Abu Bakar Siddiq anhu. Dia bertanya, asamahu, adakah Abu Bakar di rumah? Faqalu la, ya, orang yang ada di rumah atau keluarga pun jawab, enggak ada, ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya, dengan tujuan yang sama dengan tujuan Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, karena Abu Bakar Siddiq pasti tahu juga, karena Umar bin Khattab juga tahu, ya, kalau nggak ada di rumah, ya mungkin dia ke tempat Rasulullah SAW begitu langsung. Fa'atan Nabi SAW, maka Umar pun mendatangi Nabi SAW. Ya, fasallama alaihi. Kemudian juga mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Seperti Abu Bakar awal datang juga mengucapkan salam. Nah, ini Abu Darda memperhatikan ini kisah dua orang sahabat yang besar ini, ya kan. Nah, kemudian faja'ala wajhun Nabi SAW yatama'ar. Ya, di sini Abu Darda melihat wajah Rasulullah SAW berubah ketika Umar datang. Wajah Rasulullah SAW berubah, ya, agak kelihatan marah, Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu anhu, ya. Hatta asfaqa Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar, yaitu membela Umar, yaitu merasa kasihan
ya merasa kasihan kepada Umar karena dimarahi oleh Nabi SAW. Subhanallah, ini akhlaknya Abu Bakar Siddiq anhu. Bukannya kita, malah kalau kita mungkin ya, kita kelahi umpamanya dulu-dulu waktu kecil-kecil dengan temannya, dimarahi guru teman kita, wow, senang banget, rasain loh, ya kayak gitu kan. Subhanallah, ini adabnya sahabat. Ketika Umar dimarahi oleh Nabi SAW, ya, melihat wajah Nabi SAW marah kepada Umar, itu Abu Bakar tuh pun menyayangi Umar, bukan malah senang, rasain gitu kan. Nah, enggak begitu. Subhanallah, ini akhlak yang barangkali ya kita bersama-sama berusaha untuk meraihnya ya, dan berusaha untuk kita ambil gitu. Nah, sehingga Abu Bakar Siddiq merasa kasihan kepada Umar, ya, karena tidak reda juga sahabatnya dimarahi. Subhanallah, ini berarti rasa cinta di antara mereka berdua itu sangat dalam gitu ya, sehingga Abu Bakar pun merasa kasihan kepada Umar dimarahi Nabi SAW. Bajasa ala rukbatahi, ya. Lalu Abu Bakar yaitu duduk dan di atas kedua lututnya, ya, artinya bersimpuh di atas kedua lututnya, ya. Kemudian faqala ya Rasulullah, ya, karena dia kasihan kepada Umar, kelihatan dimarahi oleh Nabi SAW, ya. Kemudian Abu Bakar mendekati Nabi dan duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam marratain. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, salah, yang salah itu saya Rasulullah. Yang salah itu saya ya Rasulullah. Atau saya, tidak usah dimarahi Umar ya Rasul, yang salah itu saya. Gitu, subhanallah. Jadi, Abu Bakar, karena kasihannya kepada Umar, ya, dia mendekat Nabi SAW agar Abi tidak marah kepada Umar. Dia mengatakan yang salah itu saya ya Rasulullah, yang salah itu saya ya Rasulullah, ya. Faqala Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, innallaha ba'atsani ilaikum. Ini kisahnya menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan Abu Bakar, ya. Jadi beliau tidak reda Abu Bakar itu disakiti, Abu Bakar itu tidak dihormati dan tidak dihargai. Kenapa? Karena dia senior. Nah, di sisi mana seniornya? Innallaha ba'atsani ilaikum. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Faqultum kadzabta. Kalian semua mengatakan saya bohong dulu. Yani maksudnya awal Rasulullah diutus oleh Allah SWT. Siapa yang pertama beriman? Ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lainnya Umar kapan? Umar kan Islamnya jauh di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jauh lebih dahulunya Islamnya Abu Bakar Siddiq daripada Umar. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar di hadapan para sahabat, ya, dulu ketika Allah awal mengutusku kepada kalian mengatakan menuduh aku ini adalah kadzabta, ya. Wa qala Abu Bakar sadaqta. Tapi apa Abu Bakar mengatakan tentang ketika aku diutus oleh awal aku diutus oleh Allah kepada kalian, Abu Bakar mengatakan sadaqta. Abu Bakar langsung beriman, langsung percaya. Nah, disinilah kekuatan imannya Abu Bakar Siddiq anhu. Dia tidak tawar-tawar, dia langsung percaya. Dan ini banyak syawahid-syawahid, ya, bagaimana ketika beliau mendengar berita tentang Isra Mi'raj Nabi SAW, beliau langsung mempercayai, sehingga beliaulah mendapat gelar dengan Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi Rasulullah SAW ingin menyebutkan tentang apa? Kemuliaan Abu Bakar di hadapan para sahabat. Ini keutamaannya, ya, itu dari sisi mendahului kalian beriman, kata Rasulullah SAW. Dan inilah juga terdapat adab bagi kita bagaimana yang yang junior atau yang lebih di bawah umur, ya, lebih hormat kepada orang yang lebih tua, karena Rasul kita SAW juga menyebutkan laisa minna man yuqir kabirana wa yarham saghirana. Yang besar juga menyayangi yang kecil juga menghargai yang besar. Maka di sini kelihatan, sehingga Rasulullah menyebutkan tentang kelebihan Abu Bakar di sini. Dulu waktu aku awal-awal diutus Allah kepada kalian semua nggak percaya, nggak mau beriman, kata Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakar, ya, mengatakan sadaqta. Abu Bakar langsung percaya, Abu Bakar langsung beriman. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, wawasani bi nafsihi wa malihi. Subhanallah. Jadi kemudian Abu Bakar itu membelaku, ya, membela dakwahku, ya, dengan jiwa dan hartanya. Subhanallah. Ini keutamaannya mulai disebutkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Ya, karena dia nggak reda ini sahabatnya yang begitu dia dicintai, yang hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, ya, sahabat yang begitu beliau cintai nggak reda untuk disakiti, ya, dan tidak reda untuk tidak diberi maaf oleh Umar radhiyallahu anhu, ya.
Maka beliau menyebutkan, Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wawasani binafsi wa mali. Nah, ini keutamaannya bagaimana Abu Bakar Siddiq kata Rasulullah SAW membelaku dengan jiwa dan raganya. Maka dalam hadis yang lain Rasul kita menjelaskan, ma nafa'ani mal rajulin misla ma nafa'ani malu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harta ma nafa'ani malu mri'in, atau tidak ada harta seorang pun yang lebih banyak membantu dakwahku, yang lebih banyak ya menolongku, lebih banyak membela dakwahku, kata Rasulullah SAW, ya, yaitu seperti hartanya Abu Bakar Siddiq anhu. Bahkan dalam sebuah hadis Aisyah menceritakan bahwa Aisyah itu berbangga bahwa ayahnya di waktu Rasulullah SAW di awal-awal biasa itu adalah orang kaya raya, orang yang kaya raya memang, ya. Nah, tetapi hartanya itu diinfakkan semuanya di jalan Allah dalam membela dakwah Rasulullah SAW, dalam membela dakwah Islam. Nah, ini yang diingat oleh Rasulullah SAW. Ingatlah bagaimana dia beriman, bagaimana dia berkorban untuk Islam, kata Rasulullah SAW. Wawasani binafsi wa malihi. Dia telah membela dakwahku dengan jiwa dan hartanya. Fala antum tariku li sahibi. Kenapa kalian ya tidak membiarkan sahabatku? Ini maksudnya, kenapa kalian masih mengganggu sahabatku ini? Ya, itu Rasulullah SAW ya sampai dikatakan itu Rasulullah SAW 2 kali. Tariku fahal antum tariku li sahibi. Ya, tidakkah kalian yaitu membiarkan sahabatku? Ya, maksudnya jangan diganggu, yaitu 2 kali. Fama'udhiya ba'daha. Kemudian Abu Darda menceritakan setelah itu enggak pernah sama sekali Abu Bakar itu disakiti oleh siapapun. Ya, karena ketika melihat Abu Bakar itu disakiti hanya dengan bentuk keterlambatan Umar saja memberi maaf. Bukan Umar tidak mau memberi maaf, tapi kan setelah itu kita katakan dari Umar juga menyesal. Nah, setelah itu enggak pernah lagi Abu Bakar Siddiq diganggu atau disakiti. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang di akhir zaman ini gitu ya, di zaman kita ini, atau orang-orang Syiah Rafidhah? Bukan hanya diganggu ya, dikafirkan, dihina, dimaki, dilaknat. Subhanallah. Siapa mereka? Dibandingkan dengan Umar saja, Rasulullah SAW begitu marah kepada Umar. Ya, apakah mereka bisa memiliki perjuangan untuk Islam seperti Umar? Ya, sehingga mereka jangankan Umar saja yang begitu demikian besar pengorbanannya untuk Islam. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaitu bagaimana beliau marah kepada Umar ketika Abu Bakar tidak diberi maaf oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini tujuan penyebutan hadis ini dalam kesempatan ini adalah bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu di kalangan para sahabat, dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Baik, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kisah pembaiatan Abu Bakar Siddiq yang terpilihnya sebagai khalifah. Kisah ini sangat cukup panjang ya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, anna Rasulullah SAW mata Abu Bakar bisulh. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu sedang ada di kebunnya, di Sunuh. Sunuh itu adalah awali Madinah. Itu bagian yang arah ke Kuba, tempat yang agak tinggi ya dari Madinah, disebut awali. Ya, disebut awali. Kalau kita mungkin bukit gitu ya. Jadi posisi dataran yang lebih tinggi dari Masjid Nabi SAW itu awali, namanya arah ke Kuba dan arah ke Bir Ali. Bagi yang pernah berumrah haji ya, ke arah Bir Ali itu kan pasti kita naik itu, jalannya agak naik. Nah, Abu Bakar di sana ya, Rasulullah SAW wafat. Kemudian kisahnya kan panjang ya. Setelah menyebar berita itu dan Umar mengancam para sahabat yang mengatakan Rasulullah tidak percaya meninggal dan seterusnya. Ila anqalat, ringkasannya adalah, ini diringkas oleh riwayat ini oleh penulis di sini, wastamal ansar ila Sa'di bin Ubadah. Orang-orang kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah ya untuk bermusyawarah dengan tokoh dari kaum Ansar, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Itu seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka di sana berkumpul. Faqalu minna amir wa minkum amir. Nah, ini setelah diskusi yang panjang ini, kaum Ansar menginginkan, ya bagaimana kalau dari kami punya pemimpin sendiri dan kalian punya pemimpin sendiri, ya. Nah, ini suatu pendapat yang sedang mereka diskusikan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar mendiskusikan sama mereka dengan tokoh mereka itu Sa'ad bin Ubadah dengan kaum Muhajirin. Lalu datanglah kepada mereka Abu Bakar Siddiq anhu dan Umar dan Abu Ubaidah. Ya, padahal Umar yatakallam. Dalam kisahnya
Umar ketika mau berjalan ke sana itu sudah merencanakan kalimat-kalimat, ungkapan yang hendak disampaikan. Karena Umar mendapat disampaikan oleh seorang sahabat tentang berita bahwa kaum Ansar sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mencari pemimpin atau mencari khalifah, membicarakan khalifah setelah Rasulullah SAW. Ini siapa? Nah, datanglah Umar ke sana dengan Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Nah, ketika itu di perjalanan Umar sebetulnya sudah mempersiapkan kalimat-kalimat, kata-kata, poin-poin yang mau disampaikan ketika mau berbicara. Nah, pada Umar yatakalam. Ketika sampai di sana, Umar mau bicara sebelum Abu Bakar Siddiq anhu. Fa'askatahu Abu Bakar. Abu Bakar menyuruhnya diam, suruh duduk oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Subhanallah. Ya. Nah, diam Umar. Ini juga bagaimana Abu Bakar Siddiq ya melihatkan bagaimana kebijakan, begitu tawadhu dan begitu dengan Abu Bakar Siddiq membuat suasana menjadi lebih tenang, ya. Wa kana Umar yaqul. Nah, Umar pernah itu berkata, "Wallahi ma aradtu bidzalika illa anni hayyatu fi nafsi kalaman." Kenapa Umar lebih mau dulu berbicara sebelum Abu Bakar Siddiq anhu? Katanya, alasan Umar adalah, aku dengan hal itu inginkan ketika aku sudah mempersiapkan dalam diriku itu ceramah yang mau disampaikan atau kata-kata yang mau disampaikan gitu ya. Qad ajabani, yang dia sangat sudah mempersiapkan kata-kata itu sangat dianggap oleh dia sangat sangat tepat ya, sangat ringkas, padat begitu ya, yang sangat mengagumkan menurut dia adalah kata-kata yang sangat pas gitu, yang mau disampaikan oleh Umar, ya. Nah, Umar mengatakan kenapa dia lebih dahulu ingin berbicara sebelum Abu Bakar Siddiq anhu? Ya, padahal adabnya kita dalam bicara, baik dalam bertamu, dalam bagaimanapun, adabnya dalam Islam itu adalah yang lebih besar dulu berbicara. Makanya ketika Rasulullah SAW, ini adab juga ya, dalil lain menunjukkan bahwa ketika kita bicara di dalam sebuah majelis, yang bicara itu silakan orang-orang yang lebih dewasa. Jadi kita kalau orang senior, kalau orang yang lebih rendah umur dan juga ilmu, jangan banyak ngomong di sebuah majelis yang di situ banyak lagi orang-orang yang lebih dewasa dan lebih dewasa ilmunya dan pengalamannya, ya. Salah satu contoh pemainnya ketika Rasulullah bertanya, yaitu perumpamaan orang beriman itu, yaitu yang dijawab dengan itu sama seperti kurma, ya. Ketika itu Ibnu Umar ada waktu itu, ya, tapi Ibnu Umar nggak mau menjawab. Kenapa Ibnu Umar tidak mau menjawab ketika ditanya perumpamaan orang beriman itu? Ketika ditanya adalah yaitu buahnya baik, daunnya baik, batangnya baik, semuanya berguna gitu ya. Tapi Rasul tidak menyebutkan nama pohonnya. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apa pohon apakah itu? Di dalam majelis itu banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah senior, kata Ibnu Umar. Tapi aku tahu, aku ingin menjawab adalah batang kurma, an-nakhl. Ya, setelah dia pulang sibukkan ke ayahnya Umar bin Khattab. Tadi itu saya tahu mau jawab ini, sebetulnya saya mau jawab. Kata Umar, ya seandainya kamu jawab tadi, saya lebih bangga dan lebih senang dengan apa yang kamu sampaikan daripada dunia dan segala isinya. Karena dia senang anaknya melihatkan anaknya itu adalah orang yang paham dalam ilmu agama gitu ya. Dan juga tentu senang mampu menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita sebutkan di sini adalah adab bagaimana ketika dalam perjumpaan, ketika dalam pertemuan, ya, hendaknya ya kita yang baru ataupun orang yang lebih dahulu berpengalaman kita kemukakan, kita kedepankan dalam berbicara. Nah, tapi Umar tadi apa alasannya? Karena dia ingin melihat bahwa kata-kata ini sangat bagus untuk disampaikan. Kemudian khasyitu alla yablughahu, ya, Abu Bakar, saya takut jangan sampai Abu Bakar tidak menyampaikannya. Ya, saya takut Abu Bakar tidak menyampaikannya. Yani karena dia ingin menyampaikan juga keutamaan Abu Bakar, ya, yang pada akhirnya nanti dia ingin membaiat Abu Bakar Siddiq anhu. Tsumma takallama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berbicara. Abu Bakar bicara, ya. Fatakallama ablaghan nas. Justru Abu Bakar bicara dengan yaitu ungkapan kalimat yang sangat cerdas. Yang sangat bijak. Ya. Ablagh itu maksudnya sangat jelas, ya. Kemudian faqala fi kalamihi. Nah, di antara ungkapan yang disampaikan oleh Abu Bakar itu adalah sebenarnya dalam hadis yang lain, riwayat lain disebutkan Abu Bakar memuji kaum Ansar tentang keutamaan mereka, ya, tidak menjatuhkan. Lalu nahnul umara wa antum usara. Terakhir Abu Bakar menjelaskan, kami adalah yang akan menjadi pemimpin dan kalian adalah sebagai wuzara, para menterinya. Ya. Faqala Khabbab bin Munzir. Ya, Khabbab bin Munzir ini kalangan Ansar berkata menanggapi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, la wallahi la naf'al. Ini lagi diskusi, ya, diskusi sama sahabat.
Kami nggak mau, kata Khabbab bin Munzir. Minna amir wa minkum amir. Inilah kata-kata tadi. Kami punya pemimpin sendiri, kalian punya pemimpin sendiri, kata Khabbab bin Munzir. Faqala Abu Bakar, la, kata Abu Bakar lagi, tidak. Walakinna umara wa antum uzara. Kamilah di kalangan Muhajirin atau kaum Quraisy yang berhak menjadi pemimpin dan kalian adalah sebagai menteri-menterinya. Kenapa? Lalu disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, hum awsatul Arab, karena Quraisy adalah awsatul Arab, adalah kabilah terbaik dari seluruh kabilah-kabilah Arab. Wa azum ahsaban, dan juga yaitu garis keturunan yang paling mulia. Garis keturunan mulia. Kita ingat dari hadis Rasulullah SAW, ya, Innallaha astafa Kinana min Bani Ismail, wastafa min Kinana Quraisyan, wastafa Bani Hashim min Quraisy. Ya, Allah memilih dari suku anak-anak Bani Ismail, yaitu suku Kinana. Dari kalangan suku Kinana dipilihlah suku Quraisy, di kalangan suku Quraisy dipilih adalah Bani Hashim. Ini menunjukkan keutamaan kabilah-kabilah ini. Nah, kemudian fabaya'u Umar au Aba Ubaidah bin Jarrah. Lalu Abu Bakar mengatakan, maka silahkan kalian baiat salah satu dari orang ini, dari dua orang sahabat ini, yaitu Umar atau Abu Ubaidah. Umar atau Abu Ubaidah. Ini menunjukkan dia tidak ambisi untuk menjadi khalifah. Ini kelihatan disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq sendiri bahwa dia mengusulkan yang akan menjadi khalifah itu adalah Umar atau Abu Ubaidah. Faqala Umar. Umar langsung berbicara, nubayyuka. Langsung Umar mengatakan, kami membayar kamu. Kenapa? Fa anta sayyiduna. Kata Umar mengatakan, kamu adalah wa khairuna. Engkau adalah tokoh kami. Ya, engkau adalah orang terbaik dari antara kami. Wa ahabbuna Rasulullah SAW. Dan orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Nah, ini alasan disebutkan di depan orang kaum Mu'minin Ansar yang hadir dalam diskusi di dari Saqifah Bani Sa'idah tersebut, ya. Nah, dikatakan anta sayyiduna wa khairuna. Engkaulah tokoh kami, adalah penghulu kami, engkau adalah orang terbaik dari kalangan kami. Wahabuna ila Rasulullah SAW, dan orang paling cintai Rasulullah SAW, engkau lebih layak untuk menjadi khalifah. Fa akhadha Umar bi yadihi. Umar langsung mengambil tangannya Abu Bakar Siddiq, fa baya'ahu, langsung dibaiat. Langsung dibaiat oleh Umar radhiyallahu anhu, ya. Wa bai'ahun nas, lalu yang hadir di sana membaiat semua Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, semua yang hadir membaiat Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, dalam sebuah riwayat juga disebutkan, ya, di mana Umar mengatakan, ya, saya lebih senang kepalaku dipenggal, ya, kalau bukan tanpa ada dosa gitu, ya, dan bighairi jurmin, ya. Saya lebih aku cintai, ya, daripada aku akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar. Nggak mungkin gitu. Nggak akan mungkin sama sekali, kata Umar. Nah, kemudian faqala qailun qataltum Sa'dan. Ya, bagaimana ada sahabat mengatakan kalian telah mengecewakan Sa'ad bin Ubadah, telah mengecewakan, ya. Kata faqala Umar qatalahu Allah. Allah lah yang membuat dia kecewa, ya. Allah lah yang membuat dia kecewa. Karena yang berhak menjadi pemimpin dari segi keutamaan segala macam yang sesuai dengan dalil-dalil yang telah bahas pada majelis yang lalu, ya, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana juga riwayat di waktu awal sakitnya Rasulullah SAW, ya, meminta agar Aisyah memanggil ayah dan saudaranya ingin menulis wasiat, ya, namun Rasulullah SAW akhirnya tidak menjadi menulis wasiat itu dengan alasan ya aballahu wal muslimun illa Abu Bakar, sungguhnya Allah akan enggan dan bikin kaum muslimin, ya, kecuali Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Nah, ini kisah baiat pertama untuk Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu di semua yang hadir di sana membaiat semua. Nah, ini baiat yang pertama. Kan ada pula yang bertanya, Ali ikut baiat enggak? Nah, kenapa Umar yang secepat itu memberikan keputusan langsung membaiat Abu Bakar Siddiq anhu? Para ulama di antara ulama ada yang mengomentari hal ini adalah supaya tidak terlalu lama terjadi diskusi, ya, dan juga langsung dipilih saat itu. Kalau seandainya Umar pulang dulu, bermusyawarah dulu dengan yang lain, jangan-jangan sudah diangkatnya pemimpin oleh Ansar. Nah, kalau sudah diangkat, itu pasti ditaati. Nah, ini terjadi menyelisihi perintah dan juga isyarat-isyarat yang telah datang dari Rasulullah SAW bahwa akan menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, ini berapa penjelasan dari para ulama. Nah, kemudian baiat yang kedua besok harinya, itu hari Senin berarti, ya, berarti itu ada sekitar siang hari Senin, ya, kejadian itu di Saqifah Bani Sa'idah. Besoknya hari Selasanya, karena Rasul kita SAW meninggal hari Senin. Nah,
Abu Bakar, kaum muslimin semua berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada hari yang berikutnya, itu pada hari Selasa ya. Nah, ini adalah baiat untuk semua sahabat yang hadir di Madinah waktu itu ya. Ketika waktu itu ya, fi hadzal yaum sa'ada Abu Bakar mimbar wa qama Umar baina yadayhi. Ketika itu Abu Bakar naik ke mimbar Rasulullah SAW dan Umar berdiri di hadapannya. Lalu Umar memberikan muqaddimah. Pengantar tentang baiatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, memberikan pengantar. Ya. Jadi, innallaha qad jama'a amrakum ala khairikum. Kata Umar setelah Abu Bakar naik ke mimbar dan kemudian Umar berdiri di hadapannya, ya di bawah mimbar tentu menghadap ke arah jamaah menjelaskan, sungguhnya Allah telah menyatukan urusan kalian, yaitu di bawah pimpinan orang yang terbaik di antara kalian. Nah, yaitu kemudian sahibi Rasulullah SAW, yaitu sahabat Rasulullah SAW, sanathni idhuma fil ghar, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang dia berdua berada di waktu itu di dalam gua. Diingatkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, di mana sebagai teman Rasulullah SAW ketika hijrah, dan dua orang yang bersembunyi di gua, yaitu di gua Thur dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, kemudian paqumu babaya'uhu. Lalu Abu Bakar memerintahkan kepada sahabat yang hadir, berdirilah kalian satu-satu dan baiatlah dia. Ya, karena Umar memberitahu tentang hasil keputusan yang kemarin di Saqifah Bani Sa'idah kepada para sahabat yang hadir di masjid itu. Ya, lalu diumumkan, sungguhnya Allah telah menyatukan urusan kalian, maksudnya adalah Allah telah menyatukan urusan kalian di bawah pimpinan sahabat Rasulullah SAW, yang dia adalah ya kedua di dalam gua, yaitu dua orang yang pertama, orang yang menemani Rasulullah SAW dalam gua Thur waktu berhijrah, kira-kira begitu. Ya, nah kemudian Umar meminta para sahabat untuk berdiri dan membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, nah faqaman nasu wa bai'uhu bai'a 'amah. Lalu semua yang hadir ya membaiat, ya semua yang hadir membaiat. Ya, ba'da an tamat lahu bai'at Saqifah, setelah terjadi baiat yang kemarin. Nah, kemudian Abu Bakar melihat melihat wa nazar Abu Bakar wa fawqa mimbar, dan Abu Bakar melihat siapa yang tidak hadir, maka dia melihat ada Zubair bin Awam tidak kelihatan. Lalu dipanggil. Lalu Abu Bakar menanyakan, apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin? Maka Zubair mengatakan, la tathriba ya khalifata Rasulillah, faqama fabaya'ah. Ya, dia mengharap tidak demikian, ya, tidak demikian, dan bukan karena hal itu, kata Zubair bin Awam, lalu dia berdiri dan membaiat Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian Abu Bakar juga melihat tidak kelihatan Ali. Maka lalu dipanggillah Ali, lalu dia datang. Kemudian Abu Bakar juga bertanya, apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin, ya, merusak persatuan kaum muslimin, karena engkau tidak kelihatan membaiat hari ini, ikut baiat, hadir dalam baiat ini. Ya, maka Ali pun sama jawaban seperti Zubair, yaitu la tathriba ya khalifata Rasulullah. Jadi dengan ungkapan ini sudah mengakui dia sebagai khalifah Rasulullah, ya kan? Tidak demikian wahai khalifah Rasulullah. Nah, faqama fabaya'ahu. Kemudian Ali pun berdiri dan membaiatnya. Jadi Ali ikut membaiat, ya, ikut membaiat Abu Bakar Siddiq dalam baiat yang umum tadi. Lalu bertanya, kenapa si Zubair dan Ali tidak hadir dalam perkumpulan kaum muslim secara umum? Para ulama menjelaskan karena Ali dan Zubair berada sedang mengurus mayatnya Rasulullah SAW, ya, berkumpul di rumah Fatimah mempersiapkan segala sesuatu, ya, bahkan masih berdiskusi, ya, nanti yang akan diberi keputusan Abu Bakar Siddiq di mana Rasulullah mau dikuburkan, ya. Di dalam kondisi saat itu kan jangan dikira kita bisa mungkin kita akan bertanya, kok bisa sahabat kelihatan begitu sulit urusan mereka saat itu. Ya, namanya aja Rasulullah SAW meninggal, dan mereka tidak seperti zaman kita sekarang ini, ada HP, ada ini dan segala macamnya. Ya, mereka itu yang meninggal itu Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang menteri aja meninggal, satu negara bisa repot kadang-kadang, ya kan. Ini Rasulullah SAW meninggal, tentu ya mereka pikirannya tidak sekonsentrasi yang biasa, itu pasti. Ya, pasti pikiran mereka tidak sekonsentrasi yang biasa. Mereka kehilangan orang yang paling mereka cintai. Ya, pantas seperti Umar di waktu itu awal meninggal Rasulullah SAW, yaitu shock langsung, sehingga dia mengungkapkan sebuah kalimat yang setelah itu dia mengaku kesalahannya.
Ya, setelah itu dia mengakui kesalahannya. Nah, kemudian setelah terjadi baiat imam itu yang umum itu, ya, lalu Abu Bakar menyampaikan khutbah. Ya, kalau kita sekarang kan sambutannya lah setelah dia diangkat menjadi presiden gitu ya. Kalau kita kan ada pidato kepresidenan yang baru diangkat itu dia pidato. Nah, ini Abu Bakar Siddiq anhu berpidato setelah selesai baiat itu. Ya, berarti budaya ini ada di zaman Rasulullah, zaman Khalifah Rasyidin ya. Nah, maka dia menyebutkan tentang poin-poin dan bagaimana dia akan menjalankan pemerintahannya. Nah, dengar nih nasihatnya Abu Bakar Siddiq anhu ketika awal dia diangkat menjadi khalifah, dia menyampaikan kalimat-kalimat yang berikut ini. Yaitu dia mengatakan, "Amma ba'd." Ya. Berikutnya, wahai ya ayuhan nas, wahai para manusia, maksudnya para sahabat yang hadir, "Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum." Kata dia, bagaimana tawaduknya Abu Siddiq, saya telah diangkat menjadi khalifah di atas kalian dan saya bukan orang terbaik di antara kalian. Subhanallah, kalimat yang begitu indah. Kemudian, fa in ahsantu fa'inuni. Jika aku ini benar, ya, jika aku ini adalah baik, ya, jika aku ini adalah berjalan sesuai dengan tuntunan syariat, maka marilah bantu bersama-sama program yang akan aku lakukan. Fa'inuni. Mari kita bekerja sama, mari kita bangun bersama. Ya, jika kalian melihat aku itu adalah berbuat baik, maka bantulah dan jangan dibiarkan. Nah, kemudian ini bagaimana dia meminta para sahabat untuk mendukung program-program yang akan dia lakukan. Taib, wan asatu faqawwimuni. Tapi apabila aku melenceng, bila aku salah, bila aku keliru, bila aku alpa, maka luruskan aku. Nah, subhanallah. Kalau kita sekarang kan jarang, presiden juga kadang-kadang kalau menyampaikan hal itu, yang pertama mungkin ya memohon bantuan, kerjasama dibagi pihak ya. Mungkin saja, tapi kalimat yang terakhir tadi, jika aku tersalah, jika aku keliru, itu jarang-jarang sekali meminta supaya diluruskan. Ya. Nah, di sini dia meminta beri masukan, luruskan aku jika aku keliru, ya, jika aku jatuh kepada hal yang kurang baik. Kemudian disebutkan as-sidqu amanah. Kebenaran itu adalah amanah. Ya, jujur dalam menyampaikan nasihat, jujur dalam memberikan pertolongan, dalam bekerja, ya itu yang diinginkan oleh dia daripada masyarakatnya. Kemudian wal kadhibu khiyana. Bohong adalah sebuah pengkhianatan. Subhanallah. Ini ditegaskan oleh dia, ditegaskan bahwa kejujuran, baik yang membantu dalam program-programnya ataupun yang memberikan nasihat, memberikan masukan, as-sidqu amanah. Kejujuran yang pertama sekali yang diminta oleh dia. Kadang-kadang ada orang beri masukan tapi dia ingin mencari muka, ingin dapat jabatan, ya. Kadang-kadang ada orang yang mencari-cari kesalahan karena ingin menjatuhkan, ya. Kadang-kadang itu kadang-kadang. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Maka dia sudah mengingatkan as-sidqu amanah, tapi kejujuran itu adalah suatu hal amanah, ya. Wal kadhibu khiyana. Bohong adalah sebuah pengkhianatan. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi. Orang yang terlemah di tengah-tengah kalian adalah bukan orang yang terkuat menurutku, ya, di sisiku. Hatta, ya, uriha alaihi haqqahu, ya, insyaallah, sampai aku memberikan hak-haknya. Jadi kalau orang dizalimi karena dia lemah, karena dia dia itu adalah orang yang paling kuat menurutku, sampai aku memberikan haknya kepadanya jika dia dizalimi. Ya. Jadi menurut dia adalah orang yang dizalimi orang yang paling kuat, yang dia wajib menyerahkan haknya untuk diarahkan kepada dia. Ya, orang yang paling lemah di antara kalian adalah qawiyyun indi, adalah orang kuat di sisiku, ya, sampai aku menyampaikan haknya kepadanya insyaallah. Wal qawifikum dha'ifun, ya, hatta akhudhal haqqa minhu insyaallah. Orang yang kuat di tengah kalian sekalipun sangat lemah di sisiku. Aku tidak takut, ya, maksudnya gitu ya. Ya, aku tidak takut untuk menyatukan hukuman kepadanya sampai aku ambil hak orang lain darinya. Nah, ini demikian ketegasan dia, menyebutkan dia tentang hukum yang akan dia tegakkan, bahwa orang lemah, ya, akan diberikan hak-haknya, dan dia adalah orang yang kuat menurutku, yang ditakuti oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Tapi orang kuat sekalipun kalau dia berzalim, Abu Bakar tidak akan takut sama sekali dengan dia dan akan mengambil hak orang lain dari yang dia ambil. Nah, akan mengembalikan hak orang lain yang diambil oleh orang yang kalaupun dilakukan oleh orang paling kuat di tengah kalian, kata Abu Bakar Siddiq anhu. La yaqumul jihad fi sabilillah illa darabahum bidzul. Nah, kemudian dia ingatkan tentang keberanian. Tidaklah satu kaum meninggalkan berjihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Wala tashi'ul fahishatu fi qaumin qatun illa amahu Allah bil bala. Ingat, tidaklah tersebarnya perbuatan kemungkaran, kekejian, maksiat di tengah masyarakat
kecuali Allah akan memberikan musibah, azab secara umum kepada mereka. Illa ammahumul bala. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Abu Bakar memperingatkan kepada masyarakatnya, ya, jauhilah maksiat, karena apabila maksiat tersebar, kekejian, perbuatan zina, riba, mabukan, ya, minum-minum terlarang, bila ini terjadi tengah masyarakat, ya, Abu Bakar mengingatkan, yaitu wala tasyi'ul fahisyatu fi qaumin qat, tidaklah tersebar di tengah umat keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat, ya, kekejian-kekejian, kecuali Allah akan menimpahkan bala, bencana secara umum kepada mereka, ya. Kemudian ati'uni ma ata'atullah wa rasulah, taatlah kepada perintah-perintahku, ya, selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in asaitullah wa rasulah fala ta'ata li alaikum, jika aku itu memerintah kalian terhadap hal yang bermaksiat kepada Allah, kalian tidak wajib, tidak boleh mentaati perintahku, kata mereka, kata Abu Bakar Siddiq kepada para sahabat yang hadir dalam masjid Nabi SAW. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Ini berarti adalah salat sebelum salat zuhur mungkin, ya. Kemudian dia mengatakan, marilah kita salat, ya, rahimakumullah. Nah, ini adalah apa namanya? Baiat umum bagi Abu Bakar Siddiq yang baiat kedua, ya. Demikian juga Umar radhiyallahu anhu yang tadi ringkas memberi mukaddimah untuk baiat Abu Bakar Siddiq anhu, dia menyampaikan dalam riwayat lain dijelaskan di mana Umar memohon maaf kepada para sahabat dengan kejadian yang kemarin, ya. Sungguh dia mengatakan, sungguh aku telah mengatakan kepada kalian sebuah perkataan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan aku saat itu ada meminta menjelaskan kesalahannya yang kemarin kepada para sahabat. Ini juga suatu poin bagi kita, bagaimana para sahabat itu sangat mudah menerima kebenaran, kembali kepada kebenaran, mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, ya. Sehingga Umar ketika memberi mukaddimah, waktu mukaddimah ketika untuk baiat Abu Bakar tadi, dia juga mengingatkan tentang kesalahannya kemarin, yaitu yang ketika dia mengatakan, siapa mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal, saya akan penggal lehernya dengan pedang. Itu disampaikan oleh Umar kembali, dan dia mengatakan itu adalah suatu ungkapan yang salah dia akan lakukan. Nah, itu sebuah sikap yang salah dia lakukan. Nah, demikian kisah-kisah Abu Bakar Siddiq anhu. Insyaallah kita akan masuk nanti apa saja kegiatan politik di masa Abu Bakar Siddiq anhu, apa aja keberhasilan pemerintahannya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita taufik dan kemudahan dalam mencari ilmu, ya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan taufik dan kemudahan untuk mencari ilmu. Dan secara umum terjadi pada terjadi dalam di dalam peristiwa ini, sebetulnya di dalam masa ini terlihat sekali kebijakan-kebijakan Abu Bakar Siddiq anhu yang begitu luar biasa. Pertama, mereka lihat ketinggian ilmunya dan juga kedewasaannya, pengalaman dan juga kesabaran Abu Bakar Siddiq anhu. Banyak hal yang diselesaikan, semuanya berujung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq anhu. Coba kita lihat. Yang pertama adalah masalah sahabat, ya, yang ditantang oleh Umar bahwa Rasulullah SAW belum meninggal. Siapa yang menjadikan solusi? Siapa yang meredahkan kemarahan Umar? Siapa yang memberikan keputusan, yang menjadikan penjelasan itu adalah Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, maka Muhammad ila rasul qad khala min qabli rusul. Ya, tidak dalam Muhammad kecuali rasul yang sebelumnya sudah banyak rasul. Afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum, dibacakan itu oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Apakah apabila telah mati kalian akan kembali, apabila telah Muhammad SAW itu wafat kalian akan kembali menjadi kafir, ya. Nah, itu membuat redah suasana. Kembali sahabat kepada jalur yang benar. Kemudian mereka berpendapat dalam masalah siapa akan menjadi khalifah. Selesai terpilihnya Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian mereka lagi berbeda pendapat di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Ini yang terjadi rapat-rapat kecil di rumah Fatimah dan perbincangan-perbincangan sahabat. Ya, ada yang berbicara mungkin Rasulullah lebih baik dikuburkan, dan ini sudah kita bicarakan juga saat wafatnya Rasulullah SAW, ya. Ada yang berpendapat dikuburkan di Mekah, itu adalah tempat kelahiran beliau. Ada yang mengatakan dikuburkan di Palestina, di Syam, karena itu adalah tempat banyak di sana kuburan nabi-nabi dan seterusnya. Ya, atau tempat mi'raj beliau. Lalu Abu Bakar Siddiq anhu ataupun kalau dikuburkan di Madinah, dikuburkan di mana? Di Baqi' kah atau di Uhud kah atau di mana? Lalu Abu Bakar Siddiq anhu memberikan keputusan dengan ilmunya, ya, yaitu bahwa Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa Abu Bakar Siddiq menyampaikan sabda Rasulullah SAW, innal anbiya yudfanun haitsu matu. Bahwa nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Nah, selesai juga masalah ini.
Kemudian mereka bicara lagi masalah tentang nanti yang setelah jadi khalifah yang akan kita bicara insyaallah, yaitu tentang melanjutkan proses pengutusan pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usama untuk memerangi negeri Rum, ya, berjihad. Dilanjutkan atau bukan? Akhirnya Abu Bakar Siddiq, karena dia pemimpin, memutuskan untuk dilanjutkan, dan terjadi faedah-faedah yang luar biasa dengan keputusannya. Kemudian juga dalam masalah tentang memerangi orang yang tidak mau berzakat, dan juga Abu Bakar Siddiq memberikan solusi yang tepat dalam keputusannya. Dan ini kita lihat, ya, luar biasa memang ketika sebuah keputusan itu didasarkan kepada ilmu, didasarkan pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita lihat bagaimana para sahabat apabila sudah mendengar namanya hadis Rasulullah SAW, mereka tinggalkan istihad dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Demikian para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan lanjutkan apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq selama pemerintahannya sekitar 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun, ya. Nanti akan kita coba lihat sedikit bagaimana perjalanan pemerintahan beliau dan apa saja yang dapat beliau perbuat untuk umat selama beliau menjadi khalifah. Memang pemerintahan beliau sangat singkat dan juga sedang menyelesaikan begitu banyak masalah, ya, secara menyeluruh dari yang dihadapi oleh umat saat itu, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab kepada akhi madu kita persilakan.